Cara mengetahui pasangan ini akan cerai atau enggaknya dengan tingkat akurasi sebesar 91% hanya dalam waktu 10 menit ketemu sama pasangan itu. Gimana caranya? Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, entah yang sudah menikah ataupun belum menikah, berita tentang perceraian itu udah marak sekali di mana-mana kamu lihat ya, dengan berbagai macam sebab yang ada, entah yang terjadi pada influencer atau siapapun. Nah, di video kali ini aku akan membahas 6 tanda yang disebutkan oleh John Galton. Jadi John Galton ini adalah seorang ahli tentang pernikahan. Jadi dia itu udah lama banget menangani berbagai macam kasus tentang pernikahan. Saking berpengalamannya, beliau sampai ngeklaim dirinya bisa melakukan itu. Nah, apa aja 6 tanda itu? Yang pertama, interaksi yang diawali dengan sikap agresif. Sikap yang agresif tuh kayak gimana? Belum apa-apa udah marah-marah, diajak ngobrol nadanya tidak bersahabat, entah dengan nada tinggi, ngebentang, atau semacamnya, saking nyolot satu sama lain. Yang kedua, kombinasi dari keempat tanda ini, defensif, saling mengkritik, menghina, dan juga stonewalling. Apa itu stonewalling? Jadi stonewalling ini adalah sebuah bentuk interaksi acuh tak acuh. Ketika diajak ngobrol, salah satu dari pasangan tidak memberikan respon, membatu teman-teman. Contohnya kayak gini, ketika diajak ngobrol, arah pandangannya entah kemana, tidak memperhatikan satu sama lain, atau tidak ada koneksi di antara satu sama lain. Ketika diajak ngobrol, responnya cuma singkat banget, oh oke, oh iya, ya udah. Contoh kamu bayangin aja ketika ngobrol sama pasangan tapi reaksinya seperti itu, apa enak, apa nyaman hubungan yang kayak gini. Kemudian yang ketiga, flooding. Apa maksudnya? Jadi flooding itu maksudnya adalah ketika kamu punya banyak sekali hal yang pengen kamu utarakan tapi tidak tersampaikan. Jadi ibaratnya ada banyak sekali keganjalan dalam perasaan kamu tapi kamu diem aja. Hal ini bukan berarti orang tuh nggak punya perasaan, dia tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan perasaannya kayak gimana. Nah, menurut kamu apa yang akan terjadi jika perasaan tidak nyaman ini dibiarkan berlarut-larut? Apakah nyaman dalam sebuah hubungan terjadi kondisi kayak gini? Apa nggak bahaya? Dan tanda selanjutnya adalah psychological distress. Maksudnya apa lagi tuh? Jadi tanda sebelumnya tadi, perasaan tidak nyaman yang dibiarkan terakumulasi tanpa dikomunikasikan, ini akan menyebabkan beban mental pada orang tersebut. Beban mental yang ditanggung ini itu bisa mengakibatkan gangguan fisik, teman-teman. Dan bukan hanya itu, selain gangguan fisik tentu bisa mempengaruhi ke gangguan perilaku. Karena stres yang dirasakan, bisa aja orang peralihannya ke hal yang negatif. Contohnya, ketika stres di rumah, dia kabur keluar, kemudian ketemu dengan lingkungan yang negatif, mabuk-mabukan, dan semacamnya. Atau dialihkan dengan hal yang negatif lain, obat-obatan terlarang, dan semacamnya. Hingga akhirnya merembet kemana-mana, teman-teman. Nah, psychological distress ini selanjutnya juga bisa berakibat ke tanda kelima. Apa itu? Yaitu bad memories. Nah, psychological distress menyebabkan ke tanda selanjutnya yaitu bad memories. Bad memories apa itu? Bad memories itu bukan berarti ingatannya buruk, dia pelupa dan semacamnya, teman-teman. Tapi yang dimaksud di sini adalah segala hal yang dia ingat tentang masa-masa pernikahan itu cuma yang negatif-negatif aja. Misalkan contoh tolong ceritakan tentang bagaimana pernikahanmu di masa lalu. Itu yang diingat yang jelek-jelek. Apa dia tuh telat dulu, tidak menyenangkan dan semacamnya. Nah, kalau udah kayak gini, muncullah rasa keputusasaan. Dia merasa, wah ini udah gak bisa dibenerin lagi nih. Karena setiap hubungan itu normal banget adanya pertengkaran, teman-teman. Pertengkaran itu adalah sebuah tanda bahwa seseorang itu ingin terhubung. Mereka bertengkar, mereka beradu pendapat itu karena mereka merasa tidak terhubung satu sama lain. Makanya bentuk atau sikap yang muncul itu adalah pertengkaran seperti ini. Nah, ini tergantung jadi bagaimana penyelesaiannya. Contoh, ketika antar dua orang ini punya pendapat yang berbeda, kemudian akhirnya berdebat. Nah, perdebatan ini sebenarnya itu mereka sedang mencari cara bagaimana caranya agar mereka terhubung satu sama lain. Nah, kalau di masing-masing pihaknya punya beberapa tanda yang aku sebutkan tadi, itu akan jadi masalah, teman-teman. Maka dari itu perlu diselesaikan. Karena yang namanya pertengkaran dalam sebuah hubungan itu wajar, tergantung dari bagaimana masing-masing pasangan itu menyikapi pertengkaran yang terjadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama dengan aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dibersamakan dengan orang-orang baik di sekitar kita dan Allah limpahkan kebahagiaan untuk kehidupan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.